Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan berbagai aktivitas dalam satu hari ini, baiklah kita terlebih dahulu memberikan hati kita, pikiran kita untuk disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 17 ayat 18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Demikian firman Tuhan. Firman ini adalah sebagian dari doa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa sebelum dia ditangkap, sebelum dia mengalami penyiksaan. Tuhan Yesus berdoa tentang kesatuannya dengan Allah yang mengutus dia. Lalu Tuhan Yesus juga berdoa untuk murid-muridnya agar mereka juga seperti Bapa mempermuliakan anak, demikian pun murid-murid Tuhan Yesus yang percaya, yang setia kepada Tuhan Yesus juga memperoleh kemuliaan tersebut. Dan sampai akhirnya Tuhan Yesus juga mendoakan murid-muridnya dan juga mendoakan orang-orang yang telah percaya oleh karena pemberitaan daripada
murid-murid Tuhan Yesus. Dan firman hari ini adalah bagian dari doa Tuhan Yesus tentang murid-muridnya, di mana Tuhan Yesus jelas telah diutus oleh Allah Bapa. Misalnya kita dapat melihat itu pada Yohanes 3 ayat 16. Di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dari nas ini kita dapat mengetahui dengan jelas bahwa Tuhan Yesus itu diutus oleh Bapanya ke dunia ini agar menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada Allah Bapa, agar mereka tidak binasa. Dan sekarang Tuhan Yesus juga mengutus. Kalau Allah Bapa mengutus Tuhan Yesus ke dunia ini, maka Tuhan Yesus pun mengutus murid-muridnya ke dalam dunia. Jadi Tuhan Yesus diutus dan Dia melakukan pengutusan itu, tugas itu dengan setia. Di mana Dia melakukan pemberitaan tentang kebenaran firman, di mana Dia juga memberikan kesembuhan, kehidupan kepada orang-orang yang sakit dan yang mati, dan akhirnya Tuhan Yesus pun menyempurnakan pengutusan itu dengan memberikan nyawanya sebagai tebus orang-orang yang berdosa. Sehingga orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka pun memperoleh hidup. Dan kita melihat kembali bagaimana pengutusan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu diberitahukan pada Matius pasal 28, di mana Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi tadi di Yohanes 3 itu tentang di mana Tuhan Allah mengaruniakan, mengutus anaknya yang tunggal agar setiap orang yang percaya memperoleh hidup. Dan sekarang pada Matius 28 memberitahukan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus mengutus para murid-muridnya. Apakah pengutusan itu terhenti hanya kepada murid-murid Tuhan Yesus saja? Saudara, tentu pengutusan itu terus berlanjut. Itu seperti tongkat estafet, bahwa pengutusan itu pada masa sekarang ini adalah kepada setiap orang yang telah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan baginya. Jadi kita diutus oleh Tuhan Yesus ke dalam dunia ini untuk memberitakan berita keselamatan kepada dunia ini. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu pengutusan Tuhan Yesus bukanlah tanpa dibarengi dengan penyertaan. Itu sebabnya dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu akan menyertai kita di sepanjang masa.
Jadi kalau Tuhan Yesus mengutus kita ke dalam dunia ini, itu artinya jangan pernah berhenti untuk menyampaikan berita keselamatan, apakah itu melalui perbuatan kita, melalui kata-kata kita, melalui penginjilan. Kita harus siap untuk memberitakan berita keselamatan karena kita telah diutus oleh Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah dunia, dari mulai zaman di mana Adam dan Hawa telah terjatuh ke dalam dosa. Mereka telah jatuh ke dalam dosa, maka penderitaan itu akan selalu menyertai kehidupan manusia. Dan itu pun dapat kita saksikan di sekitar kita, di dalam kehidupan kita, bahwa banyak peristiwa-peristiwa yang menyakitkan hati kita. Misalnya, di mana orang tidak lagi memiliki kasih, saling menyakiti, anak membunuh ayahnya, ibu membunuh anaknya, dan banyak hal, banyak peristiwa yang kalau kita lihat rasanya kita ingin menangis. Kita tidak mampu untuk menyaksikan itu. Apa yang dapat kita lakukan yaitu seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa Dia telah mengutus kita ke dalam dunia ini bagaimana agar kita dapat meringankan. Mungkin ini dari segi materi mungkin ya, orang yang hidup terlunta-lunta, hidup di dalam kelaparan. Kita sebagai anak-anak Tuhan diutus sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong mereka. Lalu banyak orang-orang yang sudah tidak peduli lagi tentang firman Tuhan. Nah, di sini juga adalah tugas bagi kita bagaimana agar mereka dapat kembali kepada apa yang Tuhan inginkan, agar mereka dapat kembali mengingat akan firman Tuhan dan mereka insaf dan kembali berjalan di jalan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sesungguhnya bagi anak-anak Tuhan tugas itu sangat banyak, tetapi tidak membuat kita harus berputus asa, tidak membuat kita mengatakan aku tidak mampu. Mengapa? Karena Tuhan Yesus berjanji Dia akan selalu dan terus menyertai kita sepanjang masa. Jadi bukan mengandalkan kekuatan kita, bukan mengandalkan pikiran kita atau kehebatan kita, siapakah kita ini, tetapi kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dialah yang kita andalkan di dalam segala pelayanan kita, dan kita semua tak terkecuali, pendeta, lalu majelis, epanglis, siapapun kita, jemaat yang kita anggap bahwa diri kita bukan siapa-siapa, kita pun terpanggil untuk menjadi pelayan firman Tuhan, pelayan sesama di dalam dunia ini. Jadi berikanlah hatimu, berikanlah pikiranmu, agar Tuhan yang menggerakkannya, agar Tuhan yang menjadikan kita pelayan-pelayan yang berguna di hadapan Tuhan oleh karena Tuhan yang menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu, di mana Tuhan mendoakan kami umat-Mu yang percaya kepadamu. Meskipun di dalam berbagai kelemahan kami sebagai manusia, tapi Engkau meneguhkan iman percaya kami melalui penyertaan-Mu. Biarlah Tuhan di dalam kelemahan kami itu Engkau menguatkan. Biarlah Tuhan di dalam kekurangan kami itu
kami mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.